Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini saya akan membahas tentang menyiapkan hati untuk memperoleh berkat. Ya, dalam video saya yang sebelumnya saya sudah pernah menyinggung sedikit tentang bahwa ada orang yang ingin diberkati, tetapi sebetulnya dia tidak siap untuk diberkati, gitu ya. Baru-baru ini saya juga mengalami bahwa kami pada waktu itu ingin memesan makanan via ojek online gitu ya. Tapi pengemudinya ini bilang, ini gimana, saya dari tadi nggak berhenti ini gitu kan, komplain gitu kan. Loh, banyak orderan kok malah komplain ya kan. Ini tidak siap diberkati menurut saya ya, karena justru banyak orang di lain sisi banyak yang sepi, dia rame gitu kan, harusnya kan bersyukur gitu, dilayanilah kami dengan baik gitu, tapi malah bilang ini gimana nih, saya dari tadi tidak berhenti, saya juga masih jauh dan seterusnya. Oh, tempatnya saya nggak tahu gitu kan, ya pakai Google Maps kan bisa ya kan. Jadi ada banyak alasan gitu. Nah ini salah satu contoh bahwa orang tidak siap diberkati. Kita juga demikian mungkin ya, pengen orderan banyak, dapat orderan banyak malah komplain, banyak yang beli malah komplain gitu. Oh, sudah bentar nih, masih repot ini gini. Nah, itu menurut saya belum siap diberkati gitu. Atau kita dalam bekerja dikasih tambahan pekerjaan, ya mungkin ada tambahan insentif juga gitu ya, tapi malah kita yang komplain. Nah itu menurut saya belum siap diberkati. Nah, oleh karena itu kali ini saya mau bahas tentang hal ini ya. Saya percaya Tuhan ini jauh lebih ingin kita diberkati daripada diri kita sendiri ya. Saya yakin itu, saya percaya bahwa Tuhan itu ingin kita nih diberkati lebih daripada kita sendiri yang ingin diberkati ya. Nah, tapi masalahnya Tuhan tidak mau memberkati dengan kita cuma orang kaki diem aja gitu tanpa melakukan apapun terus Tuhan kasih berkat gitu ya. Itu saya kok belum pernah lihat ada orang yang seperti itu gitu. Pasti ada kerja sebelumnya. Artinya apa? Ada kerjasama dengan Tuhan gitu. Tuhan, kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya ya. Nah itu namanya kerjasama dengan Tuhan ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 37 di sana dikatakan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau di dalam King James Version itu lebih jelas, for with God nothing shall be impossible ya. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan maka tidak ada yang mustahil. Nah itu tandanya bahwa kita perlu kerjasama dengan Tuhan. Tidak kita cuma berdoa aja minta tolong Tuhan memberkati, tapi kita tidak melakukan apapun, itu nyuruh Tuhan gitu ya. Emang siapanya ya. Jadi kita juga lihat iman tanpa perbuatan itu juga mati. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 2 ayat 20 sana katakan, namun engkau hai manusia fana, maukah engkau mengetahui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita cuma iman ya, aku percaya Tuhan akan memberkati, akan ini, tidak mungkin tiba-tiba uang turun datang dari surga gitu, dari langit uang sakepok gitu, nggak mungkin ya. Atau tiba-tiba rekening tahu naik gitu kan, yang transfer siapa nggak tahu gitu kan. Harus ada kerja dulu ya. Jadi ada kerjasama dengan Tuhan ya. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan untuk kita mempersiapkan hati atau mental atau siapkan wadah kita ya. Seperti saya kemarin katakan bahwa kalau mau diberkati Tuhan, siapkan wadahnya dulu gitu. Jangan wadahnya kecil cuma 1 gelas, kita minta air 1 ember gitu ya, jelas nggak bisa ya. Jadi siapkan tempatnya dulu. Nah, bagaimana
ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, ingin bagikan kepada kita semuanya. Yang pertama yaitu selalu bersyukur. Nah, kembali lagi, ucapan syukur itu membawa mujizat, ya. Hati kita selalu mengucap syukur. Kalau secara psikologinya itu membuat vibrasinya itu positif gitu ya, baik gitu, sehingga kita menarik hal-hal yang baik pula ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasyah Yeshua bagi kamu. Karena apa? Ini kehendak Elohim, kehendak Tuhan kalau kita mengucap syukur senantiasa itu ya. Yang kedua, tingkatkan skill atau keterampilan kita. Kita mau supaya diberkati lebih lagi, memperbesar kapasitasnya berkat kita, ya tingkatkan skill kita. Skill atau keterampilannya ada dua menurut saya, yaitu soft skill dan hard skill ya. Soft skill itu bagaimana, contohnya itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana menghandle komplain, bagaimana memimpin dan lain-lain. Itu namanya soft skill atau keterampilan yang lembut gitu, yang lebih bisa tidak secara langsung berhubungan dengan pekerjaan kita, tetapi itu sangat mendukung gitu. Hard skill ini contohnya adalah bagaimana melakukan pekerjaan Anda. Jadi hal-hal yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Contoh, kalau kita sebagai guru ya, hard skillnya adalah mengajar. Keterampilan mengajar, bagaimana cara menjelaskan, ini kan perlu diasah juga supaya lebih baik lagi. Lalu keterampilan menggunakan komputer, ini penting juga ya kan. Zaman sekarang kok nggak bisa Microsoft Word, itu kan mengenaskan gitu ya. Atau tidak bisa internet, itu kan sangat menghambat gitu. Lalu mungkin kita yang bergerak di multimedia, keterampilan editing video ya, itu juga penting. Lalu kita yang jualan, itu hard skillnya yaitu apa? Ya kemampuan menjual, bagaimana kita bisa mempromosikan barang kita untuk supaya orang lain itu bisa mau beli gitu ya, dan lain-lain. Itu hard skill. Jadi hard skill dan soft skill kita perlu tingkatkan, kita berlatih. Nah, kalau saat-saat seperti ini mungkin kita lebih banyak waktu ya untuk bisa meningkatkan, ya kita tingkatkan saja, belajar, baca buku, lalu ikut workshop, pelatihan gitu ya. Itu bagus sekali untuk kita memperbesar kapasitas kita. Lalu yang ketiga yaitu mempelajari hard skill yang baru. Kita belajar hal-hal yang baru gitu ya. Kita jangan cuman ya itu aja gitu ya. Boleh itu jadi spesialis di situ, tapi kita juga penting juga memperbesar keterampilan kita yang lain di keterampilan yang baru ya. Ibarat kalau perusahaan ini ada diversifikasi ya, ada perluasan jenis usaha atau jenis barangnya, itu bagus juga ya. Yang keempat yaitu kita berbuat baik. Ingat, ada hukum tabur tuai atau karma ya, atau yang kemarin saya bahas yaitu LOA atau Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Jadi berbuatlah baik ya, supaya kita bisa memperbesar kapasitas kita, dan juga kita boleh mendapatkan berkat lebih lagi gitu. Tapi dalam memberi, dalam berbuat baik itu juga jangan terus mengharapkan imbalan untuk kita bisa diberikan kembali gitu ya. Ya berbuatlah baik dengan tulus ya, tanpa ada maksud-maksud yang tersembunyi di dalamnya ya. Karena itu hukum alam kok, itu sudah otomatis itu. Kita tidak usah mengharapkan pun, pasti kita akan mendapatkan hasilnya kok ya, karena itu sudah hukum alam, sudah memang seperti itu. Seperti halnya kalau kita melempar barang ke atas, itu pasti ke bawah. Kita nggak usah mengharapkan dia ke bawah, pasti ke bawah gitu loh ya. Dalam kita memberi berbuat baik itu juga seperti itu, pasti kita akan mendapatkan hasil. Oke, yang kelima yaitu punyai tujuan yang baik
Artinya apa? Tidak egois. Kita minta berdoa, minta diberkati, itu jangan untuk kita habiskan untuk kepentingan kita sendiri, keegoan kita sendiri gitu. Supaya apa? Supaya saya bisa membuktikan, saya pamer gitu. Jangan, itu menurut saya tujuannya tidak baik gitu. Nah, seperti dalam Yakobus 4 ayat 3 di sana katakan, kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Tuh. Sebab apa? Sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Saudara. Jadi kalau kita minta ya jangan untuk keegoisan kita sendiri, ya. Punya tujuan mulia. Kita meminta diberkati lebih lagi itu untuk apa? Gitu ya. Oh, supaya kita bisa memberkati lebih banyak orang lagi, gitu kan? Dan ada satu kisah nih yang saya kenal dengan orang ini. Ini orang ini seorang pengusaha gitu kan. Dia kalau berdoa juga selalu berdoa, Tuhan berkati. Kalau saya misalkan dalam kondisi yang seperti sepi karena wabah seperti ini, kalau saya mungkin masih bisa bertahan, Tuhan, saya masih bisa bertahan sekian beberapa bulan itu bisa. Tapi pegawai-pegawaiku gimana, Tuhan? Dia berdoanya seperti itu. Mereka loh tidak gajian sebulan saja itu sudah megap-megap gak karuan gitu loh. Kalau saya mungkin ya masih ada ini. Ya seperti itu loh, saudara. Ini yang menurut saya ini cerdas ini. Jadi dia memang berdoa untuk jadi saluran berkat gitu. Dia juga berdoa, Tuhan aku ingin bisa ngajak jalan-jalan orang tua ke luar negeri kemana gitu kan. Supaya apa? Saya bisa ngajak mereka orang tua, menyenangkan hati orang tua gitu loh, jalan-jalan ke sana. Ya otomatis kalau ngajak berarti kan dia ikut sendiri gitu kan, ikut juga kan maksudnya. Kalau jalan kemana, ke Israel, ke Korea gitu kan, itu kalau ngajak kan berarti dianya ikut dan dia bisa menyenangkan orang tua, seperti itu. Jadi punya tujuan mulia di dalam kita berdoa meminta berkat itu. Jangan untuk kita habiskan kepentingan kita sendiri, jangan, tapi ada tujuan yang lain, tujuan mulia untuk orang lain, memberkati, biarlah kita jadi saluran berkat buat orang lain, seperti itu ya. Oke, yang keenam jangan lupa perpuluhan ya. Saya tahu saat ini sedang banyak perdebatan tentang perpuluhan gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya itu sah-sah saja, silahkan saja menurut saya gitu. Tapi kalau buat saya ya perpuluhan itu memang punyanya Tuhan gitu. Jadi kita harus mengembalikan perpuluhan gitu, bukan memberi loh ya. Kalau memberi itu kan milik kita terus kita kasihkan, bukan. Tapi perpuluhannya adalah miliknya Tuhan memang gitu. Janji tentang perpuluhan Tuhan sudah jelas. Ini ayat sangat terkenal sekali ya kan. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Nah, ini janji tentang perpuluhan. Dan Yesus sendiri juga mengingatkan tentang perpuluhan. Dia bilang kepada ahli-ahli Taurat yang tercatat di dalam Matius 23 ayat 23, di sana dikatakan, celakalah bagimu hai ahli kitab dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu memberi perpuluhan selasih dan adas manis dan jintan, dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Perhatikan kalimat ini. Seharusnya lah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Artinya Tuhan bilang apa? Kamu juga melakukan perpuluhan juga, dan kebaikan, keadilan, kemurahan itu juga perlu gitu. Artinya Tuhan kan tidak bilang, oh perpuluhan tidak perlu, ini saja keadilan, kemurahan, iman saja. Tidak, Tuhan tidak ngomong gitu. Tuhan ngomong kalau lakukan ini juga lakukan yang lain gitu. Jadi artinya perpuluhan juga perlu gitu, penting gitu, dan memang harus kita lakukan gitu. Bukti perpuluhan itu milik Tuhan. Di sana dikatakan di dalam Maleakhi 3 ayat 8, ini bukti kalau perpuluhan itu milik Tuhan. Di sini dikatakan, dapatkah manusia merampok Elohim? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan apakah? Dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan unjukan.
berarti kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, berarti kita sama aja merampok milik Tuhan. Ya, kalau merampok itu kan miliknya orang, kita ambil paksa dengan kekerasan, gitu. Lah, ini loh firman Tuhan yang ngomong loh ya, bukan karena saya terus perpuluhan terus ini, tidak. Ya terserah saudara mau memberi perpuluhan atau tidak, itu memang hak-hak saudara. Tapi saya hanya mengatakan bahwa perpuluhan itu berdasarkan firman Tuhan ternyata memang milik Tuhan gitu. Jadi kita harus kembalikan perpuluhan itu gitu. Kalau tidak, firman Tuhan katakan merampok ya. Oke, yang ketujuh yang terakhir, yaitu utamakan Tuhan. Kalau kita minta berkat Tuhan, kita utamakan Tuhan. Artinya apa? Belajar firman Tuhan, berdoa sebelum bekerja atau buka toko ya. Saya ingat dulu orang tua saya kalau mau buka toko itu di belakang, di balik pintu itu berdoa dulu, sudah baru buka toko. Itu seperti itu, mengutamakan Tuhan. Dan puji Tuhan memang Tuhan memberkati toko orang tua saya dulu itu ya, luar biasa. Bahkan toko yang sejenis beberapa tempat, berapa puluh meter lah ya dari situ, cukup dekat, tidak terlalu jauh, sudah buka pun kadang para pelanggan tidak pergi ke sana gitu, nungguin orang tua saya buka baru mereka beli di tempat kami gitu. Itu kan lucu sekali ya. Inilah Tuhan, kalau cara memberkatinya luar biasa dengan cara yang unik seperti itu ya. Dan jangan lupa, utamakan Tuhan itu juga artinya bekerja dalam kebenaran. Kalau jual sesuatu sudah untung, ya jangan bilang, wah aku nggak untung ini gitu. Nah itu kan bohong, nggak bener ya kan. Tuh saya belinya aja nggak boleh segitu kok, padahal boleh segitu ya kan. Ya itu artinya tidak dalam kebenaran. Nah terus gimana? Ya bilang aja terus terang, untungnya kurang besar gitu kan. ini kesaksian dari papa saya. Dulu kan jarang jaga toko karena mami yang jaga, papa saya pelayanan gitu. Nah papa saya ini suatu saat tidak ada pelayanan, jaga toko gitu. Pelanggannya bilang nawar harga kan, wah enggak bisa. Terus papa saya bilang, oh, untungnya kurang gede gitu kan, kurang besar untungnya. Apa yang terjadi? Ya pelanggannya mau aja itu. Jadi itu dalam kebenaran ya, kita bekerja, utamakan Tuhan, kita bekerja di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 33 di sana katakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu apa, pingin apa, akan ditambahkan oleh Tuhan. Yang penting kita utamakan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 di sana katakan, sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Kalau Tuhan ngajak kita untuk mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, mari kita utamakan ya, mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan surga, hiduplah di dalam kebenarannya, maka Tuhan otomatis akan memberikan berkat buat kita. Nah, itu ada 7 hal yang saya dapat sampaikan kepada kita semuanya, untuk kalau kita mau memperbesar wadah kita untuk menerima berkat Tuhan lebih lagi, lakukan 7 hal ini. Atau kita yang tadinya belum siap diberkati Tuhan ya kan, menyiapkan dengan cara lakukan 7 hal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah memberkati. Shalom.